mikir kayak gitu. Aku mikir karena suamiku tuh mikir mau meyakinkan aku. Gegara bersumpah kepada istrinya tidak selingkuh dengan cara menginjak Al-Quran. Seorang pejabat di Kementerian Perhubungan dilaporkan ke polisi, Polda Metro Jaya. Kejadiannya tersebut terjadi pada Agustus 2023. Dugaan penistaan agama itu terjadi seiring tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan oleh Fani Rosyane, mantan model sekaligus istri pejabat tersebut. Perihal bukti antaranya adalah link pemberitaan, dan video saat suaminya bersumpah sambil menginjak Al-Quran. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami ada teman-teman public figure, ada teman-teman pengacara juga di sini hadir dalam rangka mau diambil keterangannya oleh pihak kepolisian di Subdit Keamanan Negara terkait dengan adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat di Kementerian Perhubungan, yang dimana orang tersebut adalah kebetulan suami dari Fani, yang dimana menurut keterangan dari Ibu Fani dan berserta alat buktinya bahwa si pelaku ini melakukan sumpah dengan Al-Quran tapi menggunakan cara yang salah. Kenapa dia melakukan sumpah Al-Quran dengan cara menginjak Al-Quran? Menurut keterangan dari Ibu Fani, untuk meyakinkan Ibu Fani bahwa dia tidak selingkuh dengan seorang dokter yang berinisial N, dokter kecantikan ya bukan. Nah, dia bersumpah untuk meyakinkan klien kami bahwa dia tidak melakukan perselingkuhan, sehingga dia berinisiatif untuk meyakinkan Ibu Fani dengan cara bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Nah, ini kemarin sudah dilaporkan sama Bang Ferry peristiwa tersebut, dan hari ini kami mau diperiksa untuk diambil keterangannya. Dan perlu diketahui juga bahwa suami dari Ibu Fani ini saat ini sudah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT di Polres Metro Tangerang Kota. Jadi kita kesini juga nanti khususnya saya akan menyampaikan kepada Bapak Kapolda segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kasus utamanya dulu KDRT. Oke, Bang, yang dilaporkan itu KDRT atau penistaan agama sama itu juga Bang, apa namanya tadi, selingkuhan? Sementara ini ada dua laporan polisi, satu itu tadi KDRT ditangani di Polres Metro Polres Metro Tangerang Kota, dan statusnya sudah menjadi tersangka, dan ini sekarang dilaporkan oleh Bang Ferry. Pasalnya apa? Baik, terima kasih ya. Kedatangan kami hari ini, saya kan sebagai pelapor, yang mana laporan polisi. Dalam hal ini kita dipanggil untuk mendengarkan keterangan kita yang kemarin, bahwa memang benar kita ada melaporkan di sini dengan bukti surat tanda terima laporan polisi ini, yang mana kemarin sudah kita lakukan pelaporan, dan beliau diduga telah melakukan tindak pidana penistaan agama dengan pasal 156A tentang penistaan agama KUHP, 156A KUHP. Itu dugaannya. Buktinya ada Bang, video mungkin pada saat menginjak Al-Quran itu ada lengkap. Ada video yang kebetulan memang diambil oleh Ibu Fani atas persetujuan ya. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkam pada saat dia injak Al-Quran. Ada video utuhnya tanpa editing, itu yang kami jadikan alat bukti. Dan juga satu alat bukti yaitu pemberitaan ya. Ada link pemberitaan yang memberitakan bahwa si terlapor ini melakukan dugaan penistaan agama dengan cara menginjak Al-Quran. Kalau boleh tahu, awalnya gimana sih Kak, kalau dari Kak Fani sendiri itu bisa seperti itu sampai semua dia kesal? kronologisnya Ya kronologi. Ada kan kakak yang merekam dan tahu ada di sini seperti apa sih Kak, kalau boleh tahu awalnya?
tentang Al-Quran. Terus ya udah, aku rekam dengan atas izin sang suami. Tapi kalau dari kakak dan suami sendiri tahu nggak sih kalau itu bisa masuk ke dugaan penistaan agama? Kalau aku karena aku sedang kayak hancur gitu ya hatiku kan karena suamiku selingkuh, jadi aku nggak mikir kayak gitu. Aku mikir karena suamiku tuh mikir mau meyakinkan aku gitu kan. Jadi Mbak, apa adalah yang bisa diduga dia dalam keadaan mabuk mungkin Pak? oh enggak. Dari sadar berarti ya? Ya, karena kami sebelumnya habis sholat subuh bareng-bareng. Ya, Mbak, ada namanya dugaan selingkuh tadi ya, itu ketahuannya ada buktinya apa, mungkin chat-chat atau dan sejak iya, kapan? ada buktinya. Udah 1 tahun dari bulan Mei 2023. Oh, itu bukti chat atau apa? Foto sama chat. Tapi beliau nggak mengakui ya tuh. Tidak mengakui. Makanya dia inisiatif buat bersumpah meyakinkan saya kalau dia tuh nggak selingkuh sama dokter ini. Itu terjadinya kapan? Apa ingat Al-Qurannya itu kapan? Agustus 2023. Agustus 2023. Kalau untuk percekcokan tadi KDRT sendiri itu ada di dalam peristiwa itu atau beda lagi? Jadi ada 2 KDRT di Merauke, 1 setelah menginjak Al-Quran. Itu sudah dilaporkan resmi juga ya? Sudah. Yang kedua itu pada tanggal 3 Oktober 2023. Bang, sejauh ini sudah ada info belum kalau terlapor akan diperiksa dari Ya, jadi kemarin saya mendapatkan info, ada link berita dari beberapa media. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Menteri Perhubungan, dalam hal ini Bapak Budi Karya, yang segera merespon ya, dengan cara mencopot terlapor atau suami dari klien kami ini, mencopot sementara dan menonaktifkan sementara dari jabatannya, sehingga biar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kasusnya Fani ya, khusus untuk kasus KDRT. Nah, terus yang kedua dalam kasus ini aku di sini sebagai saksi, di mana aku ikut menyaksikan video tersebut gitu kan, sebagai saksi dalam kasus penistaan agama. Jadi ada 2 nih. Jadi sekarang aku juga akan diperiksa karena sebagai saksi aku dengan Fani, karena terlapornya Bang Ferry gitu. Gitu aja sih. Kuasa hukumnya apa? Kuasa hukumnya Fani aku sama untuk Bang kasus Ferry juga? KDRT-nya. Kalau Bang Ferry khusus untuk kasus penistaan agama. Jadi beda. Tapi kalau di sini aku sebagai saksi sekarang gitu, mendampingi Fani. Dan aku dikabarin Bang Sunan tadi malam tentang ini, cuman ke Fani aku cuma bisa ngasih support, tapi apa yang dilakukan oleh mantan suami apa masih suami? Masih suami, aku sangat menyayangkan sekali ya. Kita ngomongin itu, buat saya Muslim ya, itu kitabullah yang buat saya itu penistaan agama yang sangat-sangat buat saya, karena kita melihat dari merujuk dari yang dulu bahkan hanya ayatnya saja dinistakan orang bisa masuk penjara, apalagi Al-Qur'annya gitu. Jadi saya sangat menyayangkan siapapun nggak boleh melakukan ini. Itu aja sih, aku cuma paling bisa ngasih support buat Fani, tapi tetap aja Fani maaf gitu, ini harus tetap berjalan supaya yang lain nggak menjadi. Kalau Bang Sandi sendiri kapasitasnya seperti apa? Kalau kapasitas saya kebetulan kan saya sebagai managing partner juga dari Mas Uran sama Mas Berbi, Mbak Berbi ya, Mas Berbi. Ya, terus juga kapasitas kami kan sebagai lawyer juga. Dan saya melihat ini kan secara objektif ya, memang ini sangat disayangkan dan ini bisa masuk ke dalam pelanggaran hukum. Jadi kami akan kawal permasalahan hukum ini sampai selesai. Karena supaya tidak menjadi efek atau butterfly effect kepada orang lain. Jadi kalau misalnya janji untuk meyakinkan seorang wanita itu menginjak Al-Quran, no. Ibaratnya kan namanya kitab-kitab suci, ya betul. Kitab-kitab suci itu kan ibaratnya mindset yang ditaruh di pasang kepala kita. Ibaratnya kalau menginjak kitab suci sama aja nginjak mindset atau kotak kita semua. Jadi itu akan membuat kita semua pasti akan marah. Makanya jatuhnya masuk dalam penistaan agama. Nah, kita berharap kasus ini segera selesai dan Polda Metro Jaya bisa mengawalnya sampai selesai sehingga akhirnya mendapatkan titik adilnya. Saya Sandi Tumiwa bersama Cinta Penelope, kami teman-teman public figure, kita juga akan
mengawal ini dan berharap ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Oke. Bang Sunan mana aku pamit ya.